Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunkanlah kisah orang-orang yang saleh. Ukirlah nama mereka di hati dan sebut-sebutlah. Mengenang mereka akan menurunkan rahmat dan berkah. Saudara seiman yang insya Allah selalu diberkahi. Beliau seorang imam, arif besar, ulama yang mendalam ilmunya dan wali sempurna pada zamannya, yang biasa disebut Al-Gauts. Di Khurasan, pendidikan murid-murid berpuncak kepadanya. Di asramanya, banyak ulama dan orang saleh berkumpul. Ketika ia pindah ke Baghdad, di kota ini diselenggarakan majelis nasihat dan zikir, ia mendapat penerimaan sempurna dari masyarakat Baghdad. Kemudian ia pergi ke Merv dan tinggal di sana. Tampak pada diri beliau karamah yang tak terhitung. Ia pribadi yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tahun 435 Hijriah. Orang-orang biasa menziarahi makamnya di kota Merv dan bertabaruk atau bertawasul. Saudara-saudariku yang seiman, karena memiliki kelebihan yang diberikan oleh Sang Khalik, sesekali ia muncul jika mau, dan sesekali menghilang jika mau. Beliau adalah Abu Yusuf Al-Hamdani. Beliau merupakan salah satu guru dari wali kutub terkenal, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan, suatu saat terdapat 3 penuntut ilmu yang berniat menuntut ilmu dari Abu Yusuf Al-Hamdani. Ketiganya adalah Ibnu Al-Saka, Ibnu Ishrun, dan Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka adalah pelajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. 3 pelajar itu bermaksud menemui Abu Yusuf. Dalam perjalanan, Ibnu Al-Saka berkata, "Saya akan menanyakan masalah yang ia tidak mengetahui jawabannya." Ibnu Ishrun menimpali, "Aku akan menanyakan masalah, dan aku akan pikirkan apa yang ia jawab." Sedangkan Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Adapun saya, aku berlindung kepada Allah dari bertanya apapun kepadanya. Saya menemuinya hanya menanti berkah memandangnya." Ketika mereka menjumpai tempat Syekh Al-Hamdani, mereka tidak mendapatinya kecuali setelah beberapa saat. Syekh memandang Ibnu Al-Saka dengan marah, lantas berkata, "Celakalah engkau Ibnu Al-Saka. Engkau bermaksud bertanya kepadaku masalah yang aku tidak tahu. Masalah yang mau kau tanyakan adalah begini, dan jawabannya adalah begini." Lalu ia berkata, "Sungguh aku melihat api kekufuran menyala di dalam dirimu." Syekh Al-Hamdani lantas memandang Ibnu Ishrun dan berkata, "Engkau bertanya kepadaku tentang masalah dan engkau akan pikirkan apa yang aku jawab. Masalah yang akan kau tanyakan ini, dan jawabannya ini. Sungguh, dunia akan terdengar indah di cuping telingamu karena adabmu yang buruk." Setelah itu beliau memandang Abdul Qadir Al-Jailani, dan ia berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, sungguh engkau telah membuat Allah dan Rasul-Nya ridha karena adabmu yang baik. Seolah aku melihatmu di Baghdad, engkau duduk di kursi dan engkau berbicara kepada khalayak ramai. Dan ketika itu, engkau berkata, kedua kakiku ini menapak di pundak para wali. Dan seolah aku lihat para wali, kekasih Allah, di masamu membungkukkan pundak mereka karena hormat padamu." Lalu Syekh Al-Hamdani menghilang dan mereka tidak dapat melihatnya lagi. Hari terus berjalan. Ibnu Al-Saka terus menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu fikih sehingga ia sangat ahli di bidang ilmu ini. Ia mengungguli banyak ulama fikih pada zamannya. Ia fasih dan meraih kedudukan terhormat di mata masyarakat. Ia dapat mengalahkan orang-orang yang mendebatnya dalam ilmu-ilmu keahliannya. Sang Khalifah di Baghdad saat itu mendekati Ibnu Al-Saka, dan mengangkatnya menjadi duta untuk kerajaan Romawi. Saat pertemuan bersama Raja Romawi, sang raja pun dibuatnya kagum. Raja mempertemukannya dengan dewan pendeta agar ia bertukar pikiran dengan mereka. Para pendeta pun dibuat terdiam saking kagumnya. Ketika ia berada di majelis Romawi,
Ibnu Al-Saka memandang putri sang raja hingga membuat ia tertarik dan tergoda. Akhirnya ia meminta kepada raja agar dapat menikahkan putri dengannya. Sang raja menerima dengan salah satu syarat yaitu, Ibnu Al-Saka harus masuk Nasrani. Tak tanggung-tanggung, Ibnu Al-Saka pun masuk Nasrani dan menikahi putri raja. Beberapa waktu kemudian, Ibnu Al-Saka jatuh sakit dan keluarga kerajaan mengusirnya dari istana. Mereka melemparnya ke pasar, sehingga harus mengemis makanan. Karena sering kelaparan, akhirnya Ibnu Al-Saka meninggal dalam keadaan Nasrani. Saudara-saudariku yang seiman, adapun Ibnu Ishrun, ia telah diangkat untuk memegang harta wakaf. Kekayaan pun deras mengalir kepadanya hingga merepotkannya. Ibnu Ishrun sendiri memandang hal ini karena adabnya yang buruk terhadap Al-Gauts, yang apa yang dikabarkan olehnya tentang dirinya dan dua sahabatnya ternyata benar-benar terjadi. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia menjadi bintang di kalangan dua golongan yang berbeda yakni, ulama syariah dan ulama hakikat yang mana mereka mengakui keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah kisah singkat tentang Wali Abu Yusuf Al-Hamdani dan tiga wali penuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.